muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat yang mulia Jundub radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Fala yatlubannakumullahu bi syai'in fi dhimmatihi fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat subuh, dalam riwayat yang lain fi jama'atin, siapa yang salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian pada suatu saat nanti Allah menuntut kalian dalam sesuatu yang sudah menjadi tanggungannya, maka kalian akan diseret ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Nabi menyebutkan bahwa siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Maksudnya apa? Para ulama sebutkan, karena orang yang salat subuh secara berjamaah, dia sudah lepas dari satu simpul dari simpul-simpul kemunafikan. Orang-orang munafik itu malas salat berjamaah, terkhusus salat subuh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, membuat tipu daya kepada Allah. Allah balas tipu dayanya. Perhatikan sifatnya. Idza qamu ila sholati, kalau mereka salat, orang munafikin, qamu kusala, mereka malas-malasan. Ini asalnya salat sudah malas-malasan. Yura'unan nas, karena orang-orang munafik sifat mereka, ciri mereka kalau beribadah, yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia, riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat. Ya kan, orang-orang munafik itu bukan Islam, berpura-pura masuk Islam untuk merusak, memporak-porandakan barisan para sahabat, masuk di dalam barisan para sahabat. Makanya kata Allah, ingin menipu Allah, maksudnya ingin menipu para sahabat, karena para sahabat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Kata Nabi, siapa yang memusuhi wali-waliku, hamba-hambaku yang saleh, maka dia telah mengumumkan peperangan denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sandarkan kepada dirinya ketika mereka ingin menipu para sahabat,
membohongi para sahabat bahwa mereka Islam, ternyata orang kafir, pura-pura sholat. Allah mengatakan mereka ingin menipu Allah. Allah balas tipu dayanya. Sifatnya yura'unan nas. Mereka sholat hanya untuk dilihat, supaya dikira Islam. Tapi Nabi tahu ini orang-orang munafikin. Hanya Nabi SAW tidak memerangi orang-orang munafikin, membunuh terang-terangan. Kenapa? Nabi jawab, saya khawatir manusia akan berkata, anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, bahwa Muhammad akan membunuh teman-temannya. Ya kan orang melihat cuma zahirnya yang nampak, sholat. Kalau Nabi perangi langsung, orang-orang mengatakan, kenapa Nabi membunuh orang yang sholat? Itu orang-orang munafikin. Malas untuk sholat. Nah, salat yang paling malas mereka lakukan, yang paling berat mereka lakukan, salat subuh dan salat isya. Salat subuh dan salat isya. Nabi bersabda dalam hadis, asqalus salati alal munafiqin salatis subh, salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena salat subuh dan salat isya salat di waktu gelap. Sementara mereka apa? Untuk salat yura'unan nas, untuk dilihat oleh manusia. Pada waktu itu belum ada lampu, belum ada cahaya. Kalau salat subuh, salat isya, siapa yang mau lihat? Gelap. Makanya berat untuk mereka lakukan. Makanya dalam hadits ini Nabi memuji mereka. Siapa yang salat subuh secara berjamaah di masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka mereka di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah suatu waktu pada suatu hari nanti Allah menuntut kalian terhadap apa yang sudah menjadi jaminan Allah. Maksudnya ulama menjelaskan ini dua maknanya, yaitu pertama, jangan kalian mengganggu mereka orang-orang yang beriman yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kalau kalian mengganggu mereka, kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kata para ulama, karena mereka sudah membuktikan keimanan mereka bahwa mereka bukan orang-orang munafik. Bukan orang-orang munafik. Ini pujian untuk mereka. Makna yang kedua, kata Nawawi rahimahullah, maksud hadits ini ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, khususnya salat subuh. Kenapa? Karena Allah memuji mereka, Allah perintahkan untuk salat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini, jangan pada satu hari nanti Allah menuntut kalian, yaitu bagi orang-orang yang meninggalkan salat subuh berjamaah. Salat secara umum, terkhusus salat subuh berjamaah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang dibaca imam kita pada waktu subuh tadi di akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhir surah Al-Kahfi yang mungkin kita baca di hari Jumat. Mungkin ada yang tidak baca. Ya. Di akhir surah Al-Kahfi Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dan ini pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Kalau dia memang betul-betul rindu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan yang dia sembah, yang menciptakan dia, yang dia agungkan, yang dia besarkan di dunia, yang dia muliakan. Allah sebutkan dua syarat dalam ayat ini. Falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Nabi pernah mengatakan di dalam sebuah hadis,
Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, kariyallahu liqa'ahu. Kata Nabi SAW, siapa yang mencintai, siapa yang merindukan, siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tidak suka, lebih tidak suka berjumpa dengannya. Aisyah mendengarkan ucapan ini, ya Rasulullah, akarohiyatul maut, apakah tidak suka berjumpa dengan Allah maksudnya orang tidak suka mati? Ya kalau mati berarti awal kehidupan sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kematian. Al-qabru awwalu manazil akhirah. Nabi mengatakan kematian, alam barzakh, alam kubur adalah fase pertama menuju akhirat. Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika orang takut mati, apakah ini yang dimaksud orang takut berjumpa dengan Allah? Membenci, tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Nabi apa? Bukan. Bukan seperti itu. Tetapi kata Nabi SAW, seorang mukmin idza busyira, ketika diberikan kabar gembira dengan keimanannya, keikhlasannya, kejujurannya, maka dia pun akan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda keikhlasannya, tanda keimanannya. Kebalikan dari itu, orang-orang fajir, orang-orang kafir, ketika diberikan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan mereka ingin hidup selama-lamanya. Dalam Al-Quran mereka katakan tidak ada hari berbangkit. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dalam ayat yang lain wa ma kunna bimab'utsin. Orang-orang kafir mengatakan kami hidup di dunia hanya seperti ini saja, lahir mati, setelah itu ada hari berbangkit. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada hari berbangkit. Kata mereka, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali umur saja. Maksudnya apa? Orang hidup tunggu umur selesai meninggal, tidak ada hari kebangkitan. Kenapa? Karena memang asalnya mereka tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini, di akhir surah Al-Kahfi, Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Ini syaratnya, hendaknya dia beramal amalan saleh. Di sini Allah tidak mengatakan falyamal a'malan, hendaknya dia amalkan amalan-amalan, tapi pakai qaid, amalan yang soleh. Ulama menjelaskan berarti ada amalan yang tidak soleh, ya kan? Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bukan amalan yang mutlak, amalan saja, bukannya beramal. Allah gandengkan dengan kalimat soleh. Falyamal amalan solehah, berarti tidak semua amalan soleh. Terus kapan amalan dianggap soleh, dianggap amalan hasanan? Allah berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Allah tidak menginginkan, Allah tidak menciptakan yang ada cuma lahir saja, kelahiran saja, tidak ada kematian. Tapi ada yang lahir, ada yang mati. Ada yang lahir, ada yang mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah agar uji kalian, siapa di antara kalian yang paling indah amalannya. Yang paling indah amalannya. Allah tidak katakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tapi yang paling ahsan amalannya. Al-Imam Fudail bin Iyad ditanya,
Apa maksud ucapan Allah Subhanahu wa taala? Yang paling indah amalannya, ahsanu amala. Beliau menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu. Subhanallah. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan dianggap hasan, amalan dianggap saleh. Kata beliau, yang pertama, yang paling ikhlasnya. Yang paling ikhlasnya, yaitu amalan dianggap saleh ketika amalan itu dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan-keinginan duniawi yang lainnya, tidak ada. Makanya Imam At-Tusturi rahimahullah ditanya, apa yang paling berat di dunia? Apa yang paling berat di dunia? Kata beliau satu saja, ikhlas. Ditanya, kenapa kamu katakan ikhlas yang paling berat di dunia? Karena ikhlas tidak ada bagiannya untuk jiwa sama sekali. Antum paham itu, Pak, ucapannya? Beliau ditanya, apa yang paling berat untuk jiwa? Yang paling berat mereka untuk dilakukan untuk jiwa, oleh jiwa. Beliau mengatakan ikhlas. Karena ikhlas tidak ada bagian untuk jiwa ini. Tidak ada. Semua untuk Allah. Jiwa, ikhwan, tabiatnya, sifat aslinya suka dipuji. Itu jiwa itu. Berat untuk beramal, suka yang enak-enak, itu jiwa. Dalam sifat ikhlas tidak ada semua itu. Makanya Allah mengancam, Allah berfirman dalam surah Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Allah mengatakan, siapa yang beramal, mengamalkan amalan, kata Allah, tapi dia inginkan amalan itu bagian dari dunia. Ini jiwa sukanya begini. Kalau beramal, suka ada bagiannya. Bagian dari jiwa ini banyak. Bagian dari kehidupan dunia ini banyak. Pujian, riya. Dia ingin dengan amalan itu pangkat dan jabatan. Dia ingin dengan amalan itu, ya, bagian dari harta dunia. Banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal, dia inginkan bagian dari bagian dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan, kami akan penuhkan, kami akan berikan apa yang mereka inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan. Maksudnya apa? Ketika kita meniatkan, jiwa ini meniatkan sesuatu dengan amalan yang kita lakukan, Allah akan berikan itu. Kita niatkan harta, Allah beri. Kita niatkan pangkat dan jabatan, diberi. Allah tidak merugikan mereka. Di dalam hadits Nabi sebutkan ada 3 orang. Awwalu ma tus'aru bihimun nar thalatha. 3 orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. 3 orang. Yang paling pertama, terbunuh di jalan Allah. Dia ikut berjihad, mati. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Madza amilta?" Apa yang kamu amalkan? Apa yang kamu amalkan? Dia menjawab, "Qataltu fi sabilik." Saya terbunuh di jalanmu ya Allah. Coba. Allah katakan, "Kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang, kamu di barisan paling depan, liqal jari, hanya untuk kamu dikatakan kamu pemberani. Faqad qila." Nah, ini dia. Kata Allah, dan itu kamu dapatkan di dunia. Maksudnya apa? Ketika dia berperang, dia paling depan, manusia memujinya. Orang kan tidak bisa lihat nilai hatinya orang, iya kan? Tidak ada yang bisa menilai hati manusia. Nah, orang melihat, boy, berani ini, makanya dia dipuji. Berani sekali si fulan, di depan mati dia, masya Allah. Ini yang diinginkan, pujian. Kata Allah, faqad qila, kamu diberi. Kamu inginkan pujian itu, kamu dapatkan. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan tunaikan, kami akan berikan apa yang mereka inginkan, apa yang jiwa mereka inginkan dengan amalan itu. Kemudian kata Nabi SAW, dia pun dilempar ke dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Yang kedua, orang yang
mempelajari agama Allah, membaca Al-Quran, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya apa yang kamu amalkan, madza amilta, dia menjawab qara'tu fikal qur'ana, ya Allah saya membaca Al-Quran, saya menghafalkan Al-Quran, saya mempelajari tajwidnya, ininya dan seterusnya untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu bohong, kamu mempelajari Al-Quran hanya untuk liqal qari, agar kamu dibilang ahli baca Quran, hanya untuk dipuji kamu bagus tajwidnya, ini yang kamu inginkan. Faqad qila, kata Allah, dan itu mendapatkan. Orang memujinya di dunia, baik, hebat baca Qurannya. Nabi mengatakan dia pun dilempar ke dalam api neraka. Dia tidak bisa bohongi Allah pada hari kiamat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang terkhianati oleh mata itu, mata manusia. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Tidak bisa dia tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia boleh dia tipu, bisa dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Dan pada hari kiamat ikhwan, bahwa manusia dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Yang ketiga, orang yang bersedekah, banyak berinfak, banyak bersedekah. Di mana-mana bersedekah. Bangun masjid, sedekah sana, sedekah sini. Banyak sedekahnya. Ditanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, madza amilta, apa yang kamu amalkan? Anfaqtu fi sabilik, saya berinfak di jalanmu ya Allah, saya bersedekah di jalan karenamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong, kadzabta, kamu bersedekah, kamu berinfak liqal karim, agar engkau dibilang dermawan, baik hati. Faqad qila, dan ini kamu dapatkan di dunia. Orang memujinya, baiknya si anu, banyak sedekahnya, banyak infaknya, menginginkan. Menyumbang di masjid, tulis nama aku di papan, umumkan besok. Umumkan. Ingin dipuji manusia, ini yang diinginkan. Ini bukan amalan hasan, bukan amalan yang soleh ini seperti ini, bukan. Belum dianggap amalan soleh. Kenapa? Karena soleh dikatakan soleh ketika amalan itu baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat pertama, harus ikhlas. Baru amalan dikatakan amalan hasanah, amalan solehah. Yang kedua, amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam ayat surah Al-Kahfi tadi yang kita baca, Allah sebutkan, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kata Allah, hendaknya dia beramal amalan yang soleh. Ikhlaskan niatnya dalam beramal. Semua yang diamalkan dari amal-amalan kebaikan, ikhlaskan, murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ikhwan, bahwa niat itu selalu berubah-ubah. Ini perlu keistiqomahan, perlu usaha, dan perlu pembiasaan. Melawan kebiasaan jiwa itu, dilawan. Jangan diladeni. Sebab memang itu tabiatnya jiwa seperti itu. Ketika Nabi dan para sahabat diwajibkan untuk mereka berjihad, kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Di Mekkah dulu belum ada perintah jihad. 13 tahun di Mekkah, Nabi dan para sahabat belum ada perintah jihad. Padahal mereka sudah mendapat permusuhan dari orang-orang musyrikin. Perintah jihad turun ketika di Madinah. Tapi perhatikan ketika Allah turunkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad, berperang. Kata Allah, wa huwa kurhul lakum, dan itu kalian tidak sukai. Itu tabiatnya jiwa. Yang baik-baik itu mereka tidak suka. Jiwa itu tidak suka. Tidak ada yang suka mati. Allah ingatkan bahwa jihad kalian tidak sukai. Tapi perhatikan sahabat, apakah jiwa mereka seperti itu? Tidak menyukai ini. Apakah mereka seperti itu? Apakah mereka
Tidak melawan sifat itu. Tidak. Mereka tidak memelihara sifat itu. Mereka melawannya dengan ilmu agama dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat lihat kalau berperang. Ya. Mereka semua mau ke sana. Hilang itu. Jadi bagaimanapun jeleknya jiwa, jeleknya tabiatnya, itu bisa dikalahkan dengan ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammarah bisu." Jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Itu memang tabiatnya seperti itu. Mau bersedekah berpikir, mau mengeluarkan uangnya, hartanya, nanti apa lagi mau dipakai, nanti ini masih banyak mau dibangun, masih banyak. Semua amalan seperti itu. Karena memang ketika diciptakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Jibril alaihissalam ketika Allah menciptakan surga disuruh lihat. Jibril, kamu lihat surga dulu. Maka Jibril pergi melihat surga. Kembali kepada Allah dan Jibril mengatakan, "Ya Allah, surga betapa indahnya surga. Hamba-hambamu pasti ingin masuk semua ke dalamnya." Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengitari surga itu dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk jiwa, untuk hati manusia. Jibril diperintahkan untuk melihat kedua kalinya. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, saya sudah melihatnya. Saya khawatir tidak ada dari hamba-hambamu yang akan masuk ke dalam surga." Kenapa? Dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan untuk jiwa. Ketaatan, kebaikan tidak disenangi. Tapi itu ikhwan, kita harus membiasakannya. Seperti ikhlas, sifat ikhlas itu hari ini mungkin kita ikhlas, besok masih ikhlas. Besok-besoknya sudah ada yang puji, sudah ada yang ini, berubah niat itu. Berubah. Ya, karena memang hati itu lemah. Belum lagi tekanan jiwa untuk kembali kepada sifat aslinya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alattu syai'an asyaddu min niyyati li'annahu yataqallabu alayya." Kata beliau rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling sulit saya rubah, yang paling sulit saya jaga di dunia ini kecuali satu, niatku. Kenapa? Karena dia berubah-ubah. Ini seorang imam ini, dijuluki Amirul Mu'minin fil hadis, Sufyan Ats-Tsauri, tetap mengaku juga bahwa ini hati ini berat untuk dijaga. Berat. Padahal kalau mereka, apa yang mau dibanggakan para salaf dulu? Hidup dengan kemiskinan, kesederhanaan. Satu yang mereka hindari. Ketika mereka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mereka khawatirkan hanya untuk dipuji oleh manusia. Itu yang mereka hindari. Itu yang mereka jaga. Dari amalan-amalan mereka yang mereka lakukan. Khususnya menuntut ilmu, karena mereka pencari hadis. Rihlah sana sini, ke sana kemari mengambil hadis. Mereka khawatirkan hati mereka jatuh ke dalam sifat-sifat yang merusak keikhlasan mereka, seperti riya, sum'ah, ingin didengarkan. Kemudian di dalam ayat ini yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Syarat yang kedua. Ini penting sekali ini. Yang kedua, kalau amalan itu mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sudah benar sesuai dengan sunnah Nabi. Ini syarat mutlak ya. Ya, syarat mutlak. Yang ketiga, ingat, yang ketiga, kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan dia berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Kenapa Allah gandengkan lagi dengan ini? Iya, karena kalau hari ini kita bersedekah, hari ini kita sholat, ikhlas semuanya, benar sesuai tuntunan Nabi, besok datang ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, hangus. Ya kan? Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka
wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, kalau kamu wahai Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatunna 'amaluk, akan terhapus seluruh amalanmu. Walaupun hari ini kita ikhlas, besok ikhlas lagi, besoknya berbuat kesyirikan, hangus. Makanya Allah tambah di sini dalam ayat ini, dari akhir surah Al-Kahfi. Kalau kamu sudah ikhlas, kamu sudah perbaiki amalanmu, jauhi kesyirikan. Jauhi kesyirikan supaya amalanmu diterima. Karena kalau kamu berjumpa dengan Allah membawa dosa kesyirikan, tidak ada manfaatnya amalanmu. Tidak ada manfaatnya. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am juga diancam. Ketika Allah sebutkan tentang Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka para nabi dan rasul itu berbuat kesyirikan sedikit pun, la habitu anhum ma kanu ya'malun, terhapus semua amalan mereka. Ngerinya. Para nabi dan rasul diancam oleh Allah, apalagi kita. Tapi mereka tidak mungkin berbuat itu. Tapi kenapa Allah mengancamnya dalam Al-Quran? Ini menunjukkan sangat perlu berhati-hati dari dosa yang namanya kesyirikan. Karena para nabi dan rasul pun diancam kalau mereka berbuat dosa kesyirikan. Ini pentingnya untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya pada hakikatnya itulah sebenarnya yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan hanya semata-mata kita mengarahkan ibadah itu hanya untuk Allah. Bukan terbatas pada itu saja. Dari pengertian bahasa, ikhlas itu artinya murni. Emas kalau dibakar, ya, dibakar keluar emas yang murni. Karat-karatnya hilang, campur-campurnya hilang. Dikatakan ini az-zahabul khalis, emas yang murni, bersih. Itu arti bahasanya ikhlas. Berarti di situ kita memahami bahwa ketika seorang dia beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, berarti belum murni. Masih ada dua. Kan begitu? Berarti dia belum ikhlas di situ. Makanya dalam ayat ini Allah gandengkan, kalau kamu sudah memberikan, meniatkan, menginginkan dengan amalanmu itu Allah Subhanahu wa taala, jaga yang lain. Itu jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu belum dilihat, belum terbukti keikhlasanmu kalau seperti itu. Beribadah kepada selain Allah juga. Meminta kepada orang yang sudah meninggal, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Berarti belum dianggap keikhlasan. Kan ikhlas artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, hanya Allah yang diinginkan dari ibadahnya. Nah, kalau ini dia inginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Kahfi ini juga, dalam surah Al-Kahfi, ulama menjelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih, dan ini termasuk dari faidah keikhlasan, buah dari keikhlasan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan liqa'a, perjumpaan. Liqa itu berjumpa dan saling melihat. Sepakat ahli bahasa Arab, liqa artinya berjumpa dan saling melihat. Kita sekarang ini liqa namanya, saling melihat. Faham? Ini liqa. Oleh karena itu kata para ulama ahli tafsir bahwa ayat ini adalah keutamaan, pujian bagi mereka yang ikhlas kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Mereka akan mendapatkan keutamaan, dan ini adalah puncak kenikmatan di dalam surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari buah keikhlasan. Tidak sempurna kenikmatan di dalam surga sampai penghuni surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak sempurna. Dan ini kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam hadits
Diriwayatkan Imam Muslim dan sahabat Suhaib bin Malik bin Sinan, Nabi SAW bersabda di depan para sahabatnya, ketika penghuni sorga, kata Nabi SAW, dimasukkan ke dalam sorga, maka Allah datang kepada mereka dan berkata, maukah saya tambahkan kalian, maukah saya tambahkan untuk kalian kenikmatan itu? Penghuni sorga menjawab, ya Rabbana, alam tudkhilanal jannah, alam tubayyit wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga ini? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, membuat kami bahagia? Karena di dalam sorga mereka sudah menyangka, wah sudah selesai sudah perkara. Di dalam sorga sudah. Apalagi Allah? Nabi bersabda, Allah membuka tabirnya, memperlihatkan wajahnya di depan para penghuni sorga. Nabi membaca firman Allah dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang beramal soleh. Kembali lagi kepada nilai keikhlasan. Amalan soleh al-husna, lilladzina ahsanu, berbuat baik, beramal soleh. Untuk mereka al-husna, yaitu sorga. Wa ziyadah, dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsirannya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang beramal soleh, untuk mereka sorga, dan ada lebih dari itu, tambahan itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi ini ada pujian untuk mereka. Ini kenikmatan, keutamaan bagi orang-orang yang ikhlas, melihat wajah Allah pada hari kiamat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari akidah ahli sunnah, ditetapkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pernah Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat di malam ke-14 bulan purnama. Dari sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Nabi melihat ke bulan, sempurna bulan purnama pada malam itu, 14. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatihi. Faman istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Thumma tala qawlahu ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Nabi mengatakan, kalian akan melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak tertutupi, tidak terhalangi dari melihatnya. Maksudnya apa? Bukan Nabi menyamakan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi cara melihatnya. Kalian melihat bulan ini tidak tertutup awan, tidak ada yang menghalanginya. Demikian pula kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak terhalangi dari melihatnya. Subhanallah. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak terhalangi dari melihatnya. Kalian tidak berdesak-desakan, saling sikut menyikut, dorong mendorong. Tidak. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian melihat Allah dengan rohah, dengan tenang. Kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan syaratnya. Mau dapat itu? Nabi mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu, kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan, yaitu untuk tidak meninggalkan salat sebelum terbenamnya matahari. Salat apa itu? Salat asar. Kalau setelah terbenamnya itu maghrib. Sebelum terbenamnya matahari salat asar, dan sebelum terbitnya matahari salat apa itu? Subuh. Faf'alu, kata Nabi, lakukanlah. Maksudnya apa? Ulama menjelaskan salah satu sebab mendapatkan keutamaan melihat Allah pada hari kiamat, menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu. Kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan salat 5 waktu. Maka Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Salatlah kalian, bertasbihlah itu, salatlah kalian sebelum terbenamnya matahari, salat asar, dan sebelum terbitnya matahari, salat subuh. Ya.
Ini buah dari keikhlasan. Yang kedua, di antara buah dari keikhlasan, ketika seorang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu istiqomah, berusaha untuk istiqomah di atasnya, menjaga niatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga dia dari seluruh jerat-jerat syaitan. Jaminan Allah ini. Pernah kita dengarkan kisah Nabi Yusuf? Terkenal. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ahsanul qasas, seindah-indah kisah. Kalau mau baca kisah yang paling indah, sudah itu kisah yang paling indah. Baca. Saya yakin kita tidak bosan-bosan membaca itu. Kisah Nabi Yusuf. Bagaimana cobaan-cobaan hidup yang beliau dapatkan dari kecil, berusaha untuk dibunuh oleh saudaranya, dibuang ke sumur, Allah jaga, Allah selamatkan. Diambil ketika besar, diperjualbelikan, diperbudakkan, Allah jaga. Puncak-puncaknya digoda oleh seorang wanita, istri raja, kaya, cantik, tidak ada orang di situ. Cuma tidak ada orang yang kenal dia. Di dalam kamar cuma berdua, tertutup pintu. Apalagi yang tersisa? Tidak ada keluarganya. Kalau ada keluarganya kan dia dipungut, dibawa ke Mesir. Kalau ada keluarga di situ mungkin malu untuk bermaksiat. Tapi ini tidak ada keluarga sama sekali. Ditambah lagi itu istrinya raja, orang kaya. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Dia menutup pintu, cuma berdua dalam kamar dan mengatakan, kemari kamu Yusuf. Subhanallah. Tapi Allah selamatkan beliau alaihissalam. Satu saja kuncinya dalam Al-Quran, satu saja sebabnya. Kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Hanya itu yang Allah sebutkan. Subhanallah. Demikianlah kata Allah, kami selamatkan dia dari kejelekan itu, perzinahan. Kami selamatkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu sebabnya, karena dia adalah hamba kami yang ikhlas. Dari awal Allah jaga, ya, karena keikhlasannya dalam beribadah. Maka dalam ayat ini jelas sekali bahwa ketika seorang hamba selalu menjaga keikhlasannya dalam seluruh amalannya, sekali lagi bahwa ingat, niat itu berubah-ubah. Makanya butuh keistiqomahan. Ya, butuh keistiqomahan. Salah satu, ini tips juga, salah satu cara yang cukup membantu untuk senantiasa kita ikhlas, kata para ulama, perbanyak amalan-amalan yang dilakukan tatkala sendiri. Perbanyak itu. Contoh, salat malam ketika orang sedang tidur. Bersedekah, jangan ada yang lihat. Latih itu. Ya kan? Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya siapa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Ya kan? Siapa salah satunya 7 golongan ini yang Allah naungi pada hari kiamat? Manusia kepanasan, tenggelam dengan keringatnya, tapi ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang lelaki yang bersedekah, berinfak, fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai saking ikhlasnya, tersembunyinya, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Bukan bersedekah begini ya. Bukan. Maksudnya ini kinayah. Saking tersembunyinya, saking ikhlasnya dia bersedekah, tidak ada yang tahu. Biar istri anaknya, biar suaminya, tidak ada yang tahu. Keluarganya, orang tuanya, orang dekatnya maksudnya, tidak ada yang tahu. Pernah kita begini? Nah, kita selalu sudah ikhlas, sudah kasih orang, purana. Sudah itu, sudah. Ya kan? Bukan saya mengatakan kalau dia ceritakan dia tidak ikhlas, tidak. Tapi biasakan agar terjaga niat itu. Sudah dia bersedekah besoknya. Iya, Masya Allah ada yang, oh iya, saya gitu. Kemarin dia ikhlas, sudah selesai.
Tapi ada lagi yang dia inginkan, pujian lagi. Ya ada kemarin orang menyebut, oh iya saya gitu, sudah alhamdulillah. Coba kamu sudah sembunyikan saja, selesai. Tidak mesti kita terkenal di dunia, yang penting terkenal di akhirat, itu yang dicari. Ya kan? Biar orang tidak tahu kita di dunia. Yang jelas kita disebut-sebut di atas langit oleh para malaikat. Itu yang kita inginkan. Untuk apa di dunia? Mencari keridhaan manusia. Imam Syafi'i mengatakan ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia. Keridhaan manusia adalah sesuatu yang tidak pernah akan kita dapatkan. Untuk apa kita inginkan keridhaan manusia? Kalau kita inginkan semua manusia ridho kepada kita, tidak akan pernah kita dapatkan. Ya kan? Nabi saja manusia yang paling mulia, ada yang benci. Apalagi kita. Ya kan? Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau kita cari ridho manusia, kita tidak pernah dapatkan. Kita dapatkan ridho si fulan tetap benci, hasad. Anu jitu bodoh, ria jitu. Ada juga yang hasad. Tetap seperti itu. Seorang ulama mengatakan ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah tidak selamat. Allah tidak lolos dari lisan manusia. Betul tidak? Betul. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, tetap ada yang mengatakan Allah punya anak. Ya kan? Tidak selamat Allah Subhanahu wa taala dari cercaan manusia. Wala nabiyul huda, dan tidak pula nabi. Nabi dikatakan penyihir, nabi dikatakan orang gila. Santai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang. Apalagi kita. Apalagi kita. Oleh karena itu dikatakan ridho manusia tidak akan pernah kita dapatkan. Jadi untuk apa cari ridho mereka? Untuk apa? Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah yang paling besar, itu yang kita cari. Nah, ini salah satunya. Jadi biasakan amalan itu, biasakan jiwa itu beramal dengan amalan yang tersembunyi. Supaya kita didik jiwa kita agar beramal baik di atas kebaikan. Karena kata para ulama, jiwa itu memang selalu mengajak kepada kejelekan. Kalau kita tidak didik dia, kita tidak biasakan dia, kita tidak arahkan dia kepada kebaikan, dia akan selalu condong kepada kejelekan. Itu jiwa. Lepaskan sedikit, dia akan mengarah kepada kejelekan. Maka kita biasakan dia di atas kebaikan. Biasakan dia ikhlas. Biasakan tidak terima pujian. Biasakan dia. Kemudian yang terakhir, sudah pagi. Yang terakhir lagi. Salah satu buah dari buah keikhlasan, Allah menyelamatkan seorang hamba dari mara bahaya. Allah selamatkan dia, Allah keluarkan dia, Allah selamatkan dia dari segala mara bahaya. Ini buah dari keikhlasan. Kita pernah dengarkan orang yang terkurung dalam gunung, terkurung di dalam goa, surah Al-Kahfi. Berapa tahun digurung? Anda pernah baca surah Al-Kahfi ini? 309 tahun. Salasumi'atin wazdadu tis'a. 300 tahun tambah 9. 309 tahun. Antum tahu sebabnya mereka dikeluarkan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini anak-anak muda yang beriman kepada Allah, itulah keikhlasan, kata para ulama. Karena mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah. Itulah keimanan. Ya kan? Kalau tidak ikhlas berarti tidak beriman. Tidak benar keimanannya. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami selamatkan mereka. Kata Allah, karena mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Kata Allah, kami tambah untuk mereka hidayah untuk mereka. Kata para ulama, ini buah dari keikhlasan. Buah dari amalan soleh. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan baik kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.